Hai parents, ketemu lagi dengan saya Ivana. Kali ini kita mau bahas satu topik seru lainnya yang saat ini masih sedang dibicarakan. Ya, kita mau bahas tentang berkaitan kesehatan mental. Kesehatan mental khususnya bagi para orang tua yang masih mendampingi anaknya ketika pembelajaran online. Manusia itu terdiri dari dua, yaitu tubuh dan juga jiwa. Kalau tubuh berkaitan dengan kesehatan fisik, kalau jiwa berkaitan dengan kesehatan mental. Di awal pandemi, kita sering lihat ada meme yang istilahnya menyindir para mama-mama di rumah atau para orang tua di rumah. Jadi pada saat mendampingi anak di hari pertama itu dia seperti Barney. Kemudian saat udah hari ketiga muncullah dinosaurus gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, masihkah kondisi seperti ini terjadi saat ini? Waktu di awal pandemi itu perasaan stres itu muncul karena kita sedang ada di masa transisi. Jadi yang dulunya nggak pernah seperti ini, sekarang harus seperti ini. Masa transisi ini menyebabkan rata-rata orang mengalami stres. Nah, kalau sekarang itu seperti apa? Supaya kita tahu, kita perlu kenali dulu penyebabnya supaya kita bisa memecahkan solusinya. Penyebab stres itu bisa jadi karena dia belum beradaptasi, kemudian dia merasa lelah, lalu ekspektasi terlalu tinggi dan juga merasa jenuh. Dampak stres itu dia sama loh seperti virus yang menyebar. Jadi ketika kita merasa stres, otomatis itu akan berpengaruh ke lingkungan di sekitar kita. Yang akhirnya kesehatan fisik kita pun akan ikut berpengaruh. Makanya kenapa ada yang sering merasa beban pikirannya banyak, akhirnya ngaruhlah ke kesehatan fisiknya mulai menurun. Kemudian pencegahannya adalah perlu dimulai dari diri sendiri. Berikutnya, ini adalah beberapa tips yang parents bisa lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental kita selama mendampingi anak belajar secara online. Yang pertama adalah ubah mindset dan cari solusi. Sebagai orang tua, kita perlu merubah pola pikir kita dari yang mengawasi menjadi mendampingi. Ya, kalau mengawasi itu lebih kesannya seperti diktator. Ayo, kamu kerjain. Kalau nggak kerjain, nanti mama marah. Ya. Sedangkan kalau mendampingi, fungsi orang tua adalah, yuk belajar sama mama. Apa yang bisa mama bantu? Kalau kamu nggak bisa, yuk sini tanya sama mama. Jadi dari diri kita sendiri pun tidak ada tekanan yang mengharuskan kita untuk fokus dengan si anak atau untuk menyuruh si anak dalam belajar. Yang kedua adalah pahami tumbuh kembang si anak. Kita perlu pahami tentang rentang atensi si anak ketika si anak belajar. Ya, jadi rentang atensi itu ada rumusnya, yaitu usia anak dikali 2 dan dikali 3. Jadi misal, jika anak usia 4 tahun, berarti rentang atensi yang dimiliki si anak adalah berkisar 8 sampai 12 menit. Kemudian kita juga perlu memahami gaya belajar si anak nih. Kalau memang dia tipe anak yang visual, berarti kita harus menjaga kondisi lingkungan supaya tidak terlalu banyak distraksi. Kalau pendengaran, misalnya auditori, dia lebih gaya belajarnya auditori, berarti usahakan kondisi lingkungan belajarnya yang tenang. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dan buat jadwal. Kerjasama di sini itu bisa dengan banyak pihak. Yang pertama kita bisa kerjasama dengan pasangan. Jadi kita bergantian nih jaga anaknya. Misalnya kalau siang sama mama didampinginnya, kalau malam ya mainnya sama papa gitu ya. Kemudian kita juga perlu adanya kerjasama dengan pihak sekolah. Biasanya dengan sekolah itu mereka sudah mengatur nih batas pemberian tugas dan juga batas Zoom atau online anak. Yang berikutnya kita bisa kerjasama dengan anak, kita buat jadwal bersama dengan si anak. Misalnya jam 8 sampai jam 9 si anak harus ngapain, kemudian jam 9 sampai jam 10 si anak harus ngapain. Pembuatan jadwal ini dibuat bersama dengan si anak.
Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan refleksi. Jadi saat malam hari nih, setelah dia melakukan rutinitas, kita bisa tanya, oke sayang, setelah kamu lakukan jadwal ini nih, kira-kira ada kesulitan nggak? Apa yang harus mami bantu? Gimana berkaitan dengan tugas-tugas sekolah? Ada kesulitan? Tips yang keempat, kita buat aktivitas yang menarik. Kalau orang tua, kita bisa melakukan hobi atau mencoba aktivitas baru. Misal, dulunya suka ikut Zumba gitu ya, bersama dengan teman-teman. Karena kondisi pandemik, berarti kan kita nggak bisa bareng-bareng. Ya berarti mau nggak mau, kita Zumba lah secara online. Atau kita lihat di YouTube misalnya, seperti itu. Kemudian kalau anak-anak kita bisa melakukan aktivitas permainan yang menarik. Kalau untuk usia TK bisa dengan aktivitas yang melatih sensori si anak. Kalau untuk usia SD bisa dengan aktivitas-aktivitas yang juga melibatkan motorik dan energi si anak bisa terus tersalurkan meskipun dia berada di rumah. Nah, ini ada beberapa teknik relaksasi ketika parents atau mama-mama atau papa-papa di rumah merasakan stres. Yang pertama adalah kita tarik nafas sebanyak 3 kali, kemudian dihembuskan. Jadi tarik nafas, hembuskan, dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua adalah kita memijat pergelangan tangan kita seperti ini. Ya, jadi kita pijat dengan gerakan memutar. Lalu berikutnya kita bisa memijat area alis. Jadi kita tarik dari sini ke belakang. Tarik dari sini ke belakang. Ya, kegiatan memijat dan pijat alis ini dilakukan 5 kali. Kemudian yang terakhir bisa juga dilakukan dengan memijat di antara kedua alis ini. Ya, jadi bisa pakai jempol. Parents bisa lakukan seperti ini dengan memijat 5 kali. Oke parents, itu tadi pembahasan kita mengenai kesehatan mental. Kalau kita sebagai orang tua bahagia, maka anak pun akan merasakan kebahagiaan itu. Tetap semangat parents dan jangan pernah menyerah dalam mendidik anak-anak kita. Jika parents ada pertanyaan, silakan langsung komen di bawah ini, atau jika ingin bertanya secara private bisa langsung DM ke Instagram Stella Maris. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Stella TV. Sampai jumpa, God bless.